Ah, teman-teman, saat ini kami Pak Pratikto di sebuah makam Islam di Tumenggungan, Lamongan Kota tepatnya, sedang mencoba untuk membincang perihal kebudayaan yang ada di Lamongan. Sudah hadir di depan kita narasumber sepuh yang luar biasa semangatnya, tak mau kalah dengan anak-anak muda, dan saya menyaksikan hal itu ada spirit pada beliau. Sekarang kita mau mencoba untuk menimba ilmu Kang Sukawaro kepada beliau, biar nanti bisa bercerita kepada kita semua terkait kebudayaan, uh, jenisnya, langkah-langkah, dan strategi yang apa yang mesti harus kita lakukan bersama-sama ke depan. Pak Pratikto, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, nuwun sewu. Jenengan ini kan sudah menguakan banyak garam terkait kebudayaan, Mbah. Menawi saged diceritake, Mbah, apa yang unik, yang luar biasa yang dimiliki Lamongan ini, Mbah? Monggo, Mbah. Ya. Makasih, Mas-mas sekalian. Ya, sebenarnya saya itu bukan ahli budaya, tapi saya itu pemerhati budaya dan senang berkecimpung di dunia budaya. Senang. Napa, Mbah? Kok alasannya kok seneng nih, Mbah? Karena saya itu nggak tahu lah, dari kehidupan saya itu kok seneng. Misalnya ada jenis yang berupa seni tari, seni apapun, seni wayang, seni apapun yang ada di daerah sini, tari-tarian, saya itu kok sangat tertarik sekali. Bukan hanya seni tari apa, tapi seni-seni yang lain, termasuk seni ukir, ya kan? Ini saya sangat tertarik sekali, ya, dengan ketertarikan saya ini. Tapi nggak ada alasan spesifik gitu, Mbak, alasannya kenapa kemudian tertarik budaya seni, sedangkan yang lain kok suka di sektor politik, ekonomi, pendidikan, tapi jenengan ini di sektor kebudayaan, itu artinya ada alasan secara spesifik nggak yang bisa kami dengar? Iya, memang gini ya, memang kita itu hanya sebagai pelengkap. Jadi sebenarnya saya itu cinta budaya, yang dulu itu juga kayaknya yang lain budaya itu sebagai pelengkap. Nah, saya dulu juga di dunia politik, dunia pendidikan, terutama saya di dunia koperasi. Saya itu dibesarkan dari dunia koperasi dari tahun, ya, semasa saya masih muda sampai dengan usia sekian tua ini saya itu di komunitas koperasi sampai sekarang. Namun demikian, dulu itu budaya itu saya anggap sebagai pelengkap. Ya. Tapi kalau Mbak sendiri, kalau dari sekian banyak kesenian tadi, yang spesifikasi yang Mbak geluti apa, Mbak? Kesenian apa, Mbak? Yang saya geluti di seni Jawa. Seni Jawa, tradisi. Itu wayang kulit, entah itu seni tayub ataupun seni yang bernuansa begitu. Mungkin juga senang. Saya juga dulu terjun dalam dunia budaya spiritual. Saya terjun juga. Wah, punya bakat dukun ini kayaknya, teman-teman ya. Bukan dukun, budaya spiritual. Oke, Mbak. Perihal apa namanya, dari sekian banyak kesenian-kesenian yang ada di Lamongan ini kan, saya melihatnya kalau di daerah-daerah luar Lamongan ini kan terkenal kulinernya, Mbak. Iya. Apa pecel lele lah. Iya. Merek yang terkenal di beberapa daerah. Tapi ketika orang datang ke Lamongan ini kok yang dikenal kok soto, tahu campur, sama keburanan, Mbak. Ini yang sebenarnya yang mau diangkat yang mana sih, Mbak? Gimana menurut kacamata Pratikto melihat fenomena ini? Sebenarnya kalau mau itu bisa saja digerakkan, semuanya bisa. Ya, bisa. Atau kota kuliner gitu ya? Kota kuliner bisa, sangat bisa. Lamongan ini dalam arti untuk kuliner ini sangat mendunia. Bukan saya mengatakan, saya kira yang namanya pecel lele, namanya soto itu bukan saja sudah bisa mengalahkan ya. Dalam arti siarnya itu sudah mengalahkan masakan Padang. Kalau dulu makanan Padang itu di semua kota ada makanan Padang, tapi sekarang pecel lele, soto, ini seluruh Indonesia, bahkan sampai di Singapura, sampai dengan di Malaysia itu ketemu juga pecel lele. Tidak hanya menyasar di wilayah kaki lima, tapi juga bintang 5 ya, Mbak? Bintang 5 juga. Iya, jadi sangat luar biasa ya. Nah, ini memang itu spesifiknya orang Lamongan. Memang pandai memasak. Pandai memasak. Jangan-jangan pandai memasak masalah juga, Pak?
Oh enggak ya, Pak? Ya kalau pandai memasak itu masalah itu ya biasa-biasa, tapi yang penting solusi ya masalah bisa tidak menimbulkan Artinya keresahan ada di spirit, masyarakat tidak ada masalah. spirit yang luar biasa. Prial mampu mengkomposisikan aneka macam rempah. Mm-mm. Yang jelas bahwasanya persoalan memasak ini kan adalah perkembangan dari budaya Mm. maritim. Betul, Ada campur betul. tangannya kebudayaan Nah, agraris, iya, karena di sana juga mengenal laut, mm-mm. mengenal garam, Betul. Nah, sedangkan konsep agrarisnya ya, aneka macam macam rempah dan lain rempah, sebagainya iya, dipadukan dalam kualinya menjadi betul. Nah, aneka iya, macam suguhan lah iya, kira-kira gitu ya. mm, Dan ini kan menarik, Mbak, betul. bagi kami ya anak muda Nah, ini mencoba untuk mempelajari terkait konsep meramu. mm-mm. Juru masak melahirkan Mm, juru sugu, kira-kira betul. gitu. Mbak, satu poin lagi Mbak ini Mbak. Kira-kira saran yang perlu disampaikan kepada kami anak muda Mbak supaya ini tahu nilai. Mm-mm. Sebagaimana tadi Mbak, makanan itu ada nutrisinya. Mm-mm. Aneka jenis kesenian baik di wilayah gerak, tari, Mm, teater, iya, film, iya, warna, iya. lukisan, seni rupa, musik, Mm, nada, kata sastra dan seterusnya. iya, Ini tahu nilainya, tahu nutrisinya. iya, iya. Apa yang mesti harus dilakukan sehingga mereka ini bukan hanya suka makanan ringan tapi juga makanan-makanan berat. Artinya Mm, karya-karya yang memang punya kandungan yang luar iya. biasa. Mm. Jadi kalau saya mempelajari itu, melihat dari itu, sebenarnya masakan Lamongan yang jenis yang sampai sampaikan tadi itu, misalnya nasi apa itu sego buranan, nasi buranan, misalnya itu soto, apalagi itu apa, tahu campur, ya. Mm-mm. Sebenarnya itu semua orang masyarakat Indonesia senang makan itu, Ya. sangat senang sekali ya. Ini dan masakannya itu memang ciri khasnya sini sangat sangat digemari oleh para Hmm. peminatnya itu sangat saya melihat secara keseluruhan itu disenangi. Cuman ini kalau saya melihat ini apa ya mendunianya ya mensosialisasinya masih kurang luas. Jadi ayo kita Oke. rubah mindset daripada Oke. pengusaha-pengusaha kuliner ini ya. Soalnya jujur saja kadang-kadang itu orang sini ke Jakarta sudah Hmm. punya kaki lima itu kadang-kadang sudah merasa sudah puas di sana. Tapi sebenarnya kita bisa mengembangkan lagi jenis kuliner ini yang lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Nah, rata-rata ya jujur saja saya sering kenapa kaki lima yang dijual di kaki lima kok belum sampai masuk ke lingkungan kelas tinggi. Satu Hmm. misalnya Hmm. masakan restoran ya, rata-rata Hmm. kan ya Pinggiran pinggiran kerakyatan, kan kerakyatan. ini yang masih Iya, iya, masih kita iya, iya. angkat ini kan Ah, harus perlu strategi, merubah perlu mindsetnya metodologi daripada marketing yang hmm, metodologi marketing itu hmm, sehingga nantinya dengan mindsetnya yang berkembang itu hmm. nantinya juga mengangkat Ini kuliner makanan Lamongan ini sebenarnya juga layak menjadi suguhan di wah iya tempat-tempat elit iyalah lah ya. iya ya kita jujur saja mas saya tidak munafik ya tidak menafikan ya kenapa sih jujur saja di Lamongan sendiri nasi buranan disenangi orang Hmm, dari mana teman-teman saya kadang datang di hmm, sini tapi ya nuwun sewu tempatnya yang kurang hmm, kurang pas coba kita bawa teman dari sana klesetan di depan hmm, stasiun itu waduh coba hmm, misalnya nasi buranan itu ada hmm. rumah makan yang Ya, spesial iya. nasi buranan Oh gitu. kan lebih Hmm, wah kelas menengah hmm. atas Cara penyuguhannya ya, Mbak. penyuguhannya Nggak eh, dikempit gini ya, Mbak. no yo iya Waduh. Ini kayaknya estetika etikanya gimana gitu ya, nah Mbak? iya 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 ini saya memberikan satu mindsetnya harus ada Mm-mm, satu perubahan nantinya itu mm-mm, ya misalnya di sini jenengan Mas Joko Wengi ini punya satu restoran khusus mm-mm, untuk masakan Lamongan ada tahu campur mm-mm. ada apa-apa itu Soto, soto pecel lele. pecel lele ya ada nasi buranan orang-orang kelas Eh, atas masuk tidak iya. memalukan mas betul Mm-mm, tidak memalukan tapi kalau mm-mm, sementara ini tidak tahu saya juga belum tahu kenapa warga kita yang terutama kuliner kuliner di tingkat apa itu
sego boranan itu kok masih begitu. Kenapa ini harus kita ada satu perubahan mindsetnya. Lah ini mau nggak mau turunnya harus turun, pemerintah daerah harus turun. Ya, pemerintah memberikan semacam satu analisa untuk mempengaruhi regulasi yang dibuat. Betul, ini soto Lamongan sudah terkenal seluruh Indonesia, Lamongan terangkat. Oke teman-teman, ini menjadi bagian dari pengantar awal. Pokok pembicaraannya lebih mengarah kepada kuliner, tapi yang jelas nanti kita akan sambung kepada persoalan yang lain terkait dengan kebudayaan itu sendiri, karena jenis kebudayaan ini luar biasa banyaknya, termasuk kuliner juga termasuk Mbak kebudayaan. Cuma pada persoalan makanan kuliner ini yang perlu kita soal adalah bagaimana ada semacam satu keseimbangan antara konsep berdagang, Mbak, dan berdakwah. Ini yang kemudian dalam istilah seloka itu bicara perihal kapal perang, kapal dagang, artinya berdagang dan berdakwah. Kami melihat bahwasanya tawaran-tawaran ketika masyarakat Lamongan yang hijrah ke berbagai macam daerah di Indonesia terutama dan di kota-kota besar, Mbak, itu mudah-mudahan nanti juga ada satu pembinaan yang mana mereka ketika berjualan di kota-kota besar itu bukan hanya mau mengambil rezekinya, tapi juga mau melakukan dakwanya, sehingga mereka nanti juga akan melakukan konsep di mana bumi dipijak, langit dijunjung dimanapun berada ketika membawa barang dagangannya ya Mbak. Karena ini menjadi salah satu konsep yang saling melengkapi dua mata koin yang harapannya tidak terputus. Sebenarnya masih banyak Mas yang kita kembangkan. Coba kita kalau kembali pada apa ya? Kembali pada masakan khas ya. Sekarang ini kan sudah ada perubahan yang sangat mendasar ya. Apa yang tidak dengan sekarang, apa ya, coba punya satu ide gagasan yang sekiranya masakan khas yang dikerjakan dengan khas tempo dulu. Ya toh? Nasi masih menggunakan kukusan, masih menggunakan ya itu ya dulu itu. Terus kayunya bukan kompor itu dengan payu itu. Ini mari ini aja itu spesifik ada. Misalnya ya, maskaran khusus masih tempo dulu katakan begitu. Ya, nanti bisa dirasakan rasanya pun berbeda. Dan itu juga ada pengaruhnya juga dalam kesehatan juga berbeda. Masalahnya asli masih apa itu berasnya ya dari itu terus dengan dicuci di anak dikukusan, nasi natur ya, alami, nasi natur, makannya juga di itu apa itu dengan daun, daun itu dengan apalagi dengan apa cobek ya cowek itu ya itu khas sendiri itu. Sebenarnya itu kalau membuka satu lapangan kerja misalnya kuliner di sini coba, misalnya Mas Jogowengi ini, aku punya satu apa itu ciri khas makanan masakan tempo dulu, segala-galanya tempo dulu. Nanti orang akan mencicipi ini, akan mencicipi. Ya. Makanan tempo dulu sekaligus yang organik. Bukan hanya makanan lezat tapi sehat. Ya, iya, ini kan harus perlu kita gagasan ini perlu kita kembangkan, toh. Sekarang itu nantinya gitu orang itu akan mencicipi, akan melihat ya apa rasanya ya tempo dulu misalnya. Oke teman-teman, ini season pertama sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.